Uqbah bin Amir dalam hadis yang riwayatkan Imam Tirmidzi pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa jalan keselamatan sekarang? Ini pertanyaan 1447 tahun yang lalu. Dan kita tahu agama Islam ini adalah agama yang relevan di setiap zaman, di setiap tempat. Tetap jalan keselamatan ini seharusnya kita pakai sekarang. Maka Nabi SAW memberikan 3 tips keselamatan. Yang pertama kata Nabi SAW, amsik alaika lisanan. Tahan, pegang lisanmu. Jadi lisan ini seharusnya dipegang. Di saat banyak orang ngomong semaunya. Sekarang semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa menulis. Jadi ada lisan, ada tulisan sekarang. Semuanya bisa melakukan itu. Makanya fitnah itu semakin besar, kekacauan itu semakin merajalela tatkala semua orang bicara. Semua orang bisa bikin konten sekarang cuma. Kalau dulu yang bisa muncul di televisi, di layar lebar siapa? Artis, pejabat. Orang-orang biasa nggak bisa. Nggak bisa ngomong sembarangan. Dulu anak-anak muda yang ingin mengungkapkan isi hatinya mungkin dia coret-coret di tembok. Sekarang semua di sini. Komen. Apa gunanya engkau? Wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam wasiat, dan Nabi menawarkan kepadanya sebuah wasiat yang akan menyebabkan kau selamat dari berbagai macam bencana, mengumpulkan segala masalah agama itu buat engkau. Engkau mudah hidupmu. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengeluarkan lisannya. Beliau keluarkan lisan. Kuffa alaika hada. Nih. Tahan. Untuk tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Untuk tidak berbicara kecuali yang bernilai. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Jadi kita hanya punya 2 pilihan, bicara yang baik atau diam. Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima. 2 pilihan. Mu'ad ketika dikasih nasihat itu dia heran. Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan mendapatkan hukuman gara-gara yang kita bicarakan? Lalu Nabi alaihi salatu wasallam itu orang-orang yang tersungkur dalam api neraka. Itu tidak lain adalah karena hasil kerja lisan. Maka tolong di masa yang penuh dengan fitnah ini, antum basahi lisan antum dengan zikrullah. Kita ini kadangkala ingin tampil menjadi pahlawan. Membicarakan dunia, konflik. Konflik mana sekarang? Iran Israel. Apa urusannya sama antum? Opo. Pulang sholat Id, mau ketemu keluarga. Ya apa Israel lagi? Ya apa? Awakmu sopo? Itu jamaah. Kita ini lupa dengan diri kita. Kita kalau mau memperbaiki dunia tidak iso.
atau majelis urusan ekonomi global. Ini seharusnya apa? Iya, lek aku presiden, awakmu duduk presiden. Lek aku menteri nih, ini lupa. Coba dia diam lalu dia mengatakan subhanallahi wa bihamdi, satu pohon surga ditanamkan buat dia di surga Allah Azza wa Jalla. Dia ulang lagi subhanallah wa bihamdi, punya 2 pohon kurma yang Allah tanamkan buat dia di surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kadang kita lupa sama maslahat diri kita. Kita ingin tampil membicarakan maslahat orang lain. Oke, Muslim itu harus peduli dengan apa yang terjadi. Naam. Tapi kepedulian itu kadang-kala dengan doa. Ketika kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Ngobrol sana sini. Kafe di mana-mana dibuat, buat apa? Kafe itu dibuat untuk apa sebenarnya jemaah? Untuk ngomong. Untuk ngomong. Bukan untuk makan. Kopi 15.000 rong jam. Apakah setelah 2 jam dia punya ribuan pohon kurma di surga Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Ketika dia disuruh sholat malam, ketika dia disuruh berzikir, ketika dia diperintahkan untuk membaca la haula wa la quwata illa billah. Kita ini sekarang sedang punya proyek yang seharusnya kita pikirkan. Apa proyek kita? Surga Allah Azza wa Jalla. Yang sedang dibangun dan terus dibangun. Surga itu sudah ada. Dan rumah-rumah di surga itu terus dibangun sesuai dengan amalan kita. Makanya ada orang-orang yang mungkin tidak punya rumah di dunia. Dia tidak punya proyek besar di muka bumi ini. Tapi kebun-kebun dia, villa-villa dia terus dibangun oleh Allah Azza wa Jalla di surganya. Dengan apa? Lisan. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathrat alayya. Ini syariat-syariat Islam, ini ajaran-ajaran Islam sudah terlalu banyak buat aku ya Rasulullah. Dullani ala amalin atasabbathu bih. Kasih aku amalan yang aku bisa berpegang teguh. Maksudnya tidak ruwet gitu loh. Kita ini kadang-kala memang jamaah cari yang ringan, pahalanya banyak. Makanya itu kalau beli sesuatu kan, ana mau yang bagus Ustaz tapi rohis. Murah. Kita kan selalu berpikir seperti itu. Nah, ini sahabat juga ngomong seperti itu kepada Nabi SAW. Apa ya Rasulullah? Amalan yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Kalau mungkin sholat malam, aduh berat ya Rasulullah. Sholat duha, aduh. Puasa 6 hari bulan Syawal, aduh. Orang kan kalau disuruh hal-hal seperti itu berat. Ini sahabat minta sebuah amalan yang dia bisa berpegang teguh dengan. Apa pesan Nabi SAW? La yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Jaga selalu lisanmu untuk basah dengan zikrullah. Karena lisan ini kepingin ngomong. Ya udah ngomong. Ngomongnya apa? Zikrullah tabaraka wa ta'ala. Isi dengan zikrullah. Apa rahasianya? Kenapa Nabi SAW dari banyak amalan itu memilihkan buat sahabat ini satu, zikrullah. Ternyata zikrullah ini jamaah, makanannya hati. Orang kalau banyak berzikir akan mudah puasa sunnah. Orang kalau banyak berzikir akan jauh dari kemaksiatan. Orang kalau banyak berzikir akan bisa sholat malam. Jangan. Kalau nggak percaya praktekkan. Maka dalam sebuah athar yang disahihkan oleh sebagian ulama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ajiza 'anil laili ayyukabidahu wa bakhila 'anil mali ayyunfiqahu wa jabuna 'anil aduwi ayyujahidahu falyukthir min dzikrillah."
Barang siapa yang merasa berat untuk sholat malam dan merasa terlalu cinta sama harta, dia sulit untuk berinfak. Kemudian dia pengecut untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa obatnya? Zikrullah. Perbanyak zikrullah. Maka jaga lisannya, perbanyak zikrullah. Ini jalan keselamatan. Antum jangan sibuk mengomentari sesuatu yang antum tidak punya ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Antum bakal ditanya semuanya. Maka jangan pernah menulis komentar atau ngobrol sama orang yang antum tidak punya ilmunya.